Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam ruang Zila Meeting ini untuk mengikuti paparan diseminasi materi modul 1.4 budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Harapan saya di sini bukan untuk menggurui, saya ingin membagikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian yang barangkali bisa memberi sudut pandang baru dalam kita memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada anak-anak. Untuk materi 1.4 ini kita berfokus pada budaya positif, bagaimana kita bisa berperan untuk menciptakan iklim yang lebih positif di sekolah dalam rangka memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dan berpihak pada murid. Di sini saya akan ilustrasikan sebentar. Di sini ada saya misalkan sebagai A. Saya tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan saya. Bu Intan sebagai orang B. Dengan cara Bu Intan apa dan membujuk dan meminta memerintah saya, kira-kira apakah nanti saya bisa membuka atau enggak? Silakan dicoba dulu Bu Intan membujuk saya untuk mau membuka. Jadi ibaratkan saya ini sedang memegang satu rahasia besar begitu, dan saya tidak ingin membukanya, tapi Bu Intan membujuk, meminta atau memaksa. Bagaimana dengan cara Bu Intan? Coba Bu Intan. Dibuka kepala tangannya coba. Enggak mau Bu, ini rahasia yang saya pegang ini Bu. Saya pengen tahu Bu, itu kepalanya isinya apa. Seberapa pengen Bu Intan mengetahui apa yang saya pegang ini Bu? Pengen banget Bu. Tapi ini rahasia kui. Kalau saya buka, janji ya Bu Intan nggak akan membocorkan rahasia ke orang lain. Ya, janji Bu. Oke, akhirnya di sini saya bersedia untuk membuka kepalan tangan saya. Nah, ilustrasi di sini, apakah tadi kan saya sudah menutup kepalan tangan hingga akhirnya dibujuk oleh Bu Intan, akhirnya saya mau membuka tangan saya sendiri. Nah, apakah keinginan saya membuka tangan ini datang dari paksaan Bu Intan atau dari keinginan saya sendiri? Karena bisa dari paksaan, tapi sebetulnya saya membuka tangan ini walaupun ada atau tidak ada paksaan dari Bu Intan, itu karena datang dari motivasi internal saya yang memang ingin membuka tangan saya. Di sini choice theory atau teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ini akan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, bahwa ilusi tentang guru memaksa atau mengontrol murid ini sebetulnya tidak benar. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif ini ternyata bisa bermanfaat. Bujukan itu merupakan penguatan positif, tapi tidak bersifat jangka panjang, hanya sementara ketika saya memang terbujuk akan bujukan tersebut, tapi itu tidak bisa bersifat jangka panjang seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, karena kalau kita menempatkan orang di sisi yang bersalah, itu hanya akan menempatkan ia pada identitas gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga tidak benar, bahwa anak mau berubah itu bukan karena paksaan kita, tapi karena dia yang memilih untuk mau berubah. Nah, makanya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bergeser dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini kalau kita masih berada pada stimulus respon, kita akan menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal teori kontrol mengatakan kebutuhan kita itu bisa berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini pun juga tidak sesuai dengan teori kontrol, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kalau kita sudah berada pada teori kontrol, menghayati teori kontrol ini, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau kita masih berada di stimulus respon. Tapi kalau kita sudah menghayati teori kontrol,
semua perilaku ini memiliki tujuan. Jadi kita bisa melihat lebih jauh apa sebetulnya yang orang itu miliki dalam motivasi dia melakukan sesuatu. Kemudian stimulus respon masih mengatakan orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini kalau saya masih berada pada pandangan stimulus respon, padahal teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi udah dibujuk, kalau nggak mempan baru saya paksa. Itu kalau kita berada di stimulus respon. Nah, teori kontrol mengajak kita untuk melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon ini masih model berpikir menang kalah. Kalau saya bisa membujuk dia dan dia menuruti perkataan saya, berarti saya menang, berarti dia kalah. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menghayati teori kontrol bahwa kita itu bisa mencari jalan tengah yang win-win solution. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semuanya bisa sama-sama menang. Nah, dengan cara apa menciptakan kondisi yang seperti tadi? Yakni dengan disiplin positif yang berasal dari teori Dr. William Glasser. Kalau namanya ini bagannya itu berasal dari teori tadi ya, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, serta realitas kebutuhan orang itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jika diturunkan lagi, kita akan belajar lebih jauh tentang makna disiplin, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian juga mengetahui kebutuhan dasar manusia, hingga kita bisa menerapkan praktik segitiga restitusi. Jadi untuk pengantar awalnya modul 1.4 ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif melalui penerapan disiplin positif. Nah, secara inti ada 5 bab, yakni disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, serta keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif juga menuntut pada penumbuhan disiplin diri yang dapat mengendalikan diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakannya, serta menumbuhkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, inilah tugas kita untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang bisa menumbuhkan motivasi internal, sehingga anak-anak itu bisa berperilaku sesuai harapan kita, tanpa paksaan, tanpa hukuman, atau juga tanpa perlu dibujuk. Nah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Perlu kita ketahui bahwa tadi sudah disebutkan di awal bahwa setiap perilaku kita itu pasti ada motivasinya, ada alasannya, ada tujuannya. Yang pertama, bisa saja seseorang itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya? Ya udah, saya ngelakuin itu deh supaya nggak dihukum, supaya nggak diikop dan lain sebagainya. Itu karena motivasi eksternal. Tapi kan belum menyampai ke internalnya dia, belum sampai ke kesadaran dia. Kemudian bisa juga seseorang itu melakukan sesuatu yang baik karena ingin dipuji, karena ada penghargaan. Kemudian dia akan berpikir apa yang bisa saya dapat kalau saya melakukan ini, karena dia orientasinya masih ingin mendapat pujian, mendapat penghargaan. Tapi kalau pujian dan penghargaan itu nggak ada, karena motivasi eksternalnya tidak ada, pasti juga perilaku yang baik itu tidak muncul. Sehingga yang paling ideal adalah kita menciptakan motivasi internal dari dalam diri anak-anak, hingga tujuan disiplin positif ini bisa tumbuh, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau sudah muncul motivasi internal diri dalam setiap anak peserta didik kita, dia akan berpikir, saya akan menjadi seorang apa ya?
seseorang yang seperti bagaimana kalau saya melakukan ini. Nah, ini yang perlu kita tuju melalui disiplin positif. Nah, sekarang kita akan belajar mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yang paling pokok adalah bertahan hidup. Ini bagaimana kita survive. Kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bagaimanapun sebagai makhluk sosial kita ingin diterima di lingkungan kita berada. Kemudian kita juga butuh untuk merasa bebas. Bebas di sini bukan berarti tanpa aturan, tapi kita tahu bahwa kita memiliki pilihan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lain yaitu kesenangan. Kita juga butuh untuk merasa senang. Kemudian yang terakhir kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan untuk merasa bisa, untuk melakukan sesuatu yang kita tahu kita jago. Nah, ternyata kebutuhan dasar ini akan selalu kita upayakan terpenuhi melalui perilaku-perilaku yang kita lakukan. Supaya lebih mudah memahami, di sini ada ilustrasi. Ada seorang guru bernama Ibu Ambar. Beliau merupakan guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, di sini disiplin positif ini kita diarahkan untuk tidak langsung reaktif terhadap perilaku anak yang kita lihat melanggar atau tidak sesuai aturan, tapi kita berusaha mengetahui kebutuhan dasar apa yang sedang ia penuhi. Kalau Doni ini ternyata sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, alasan dia melakukan tadi mengganggu teman-temannya saat makan siang bisa jadi karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Tapi kalau ternyata kebutuhan yang sedang ia berusaha penuhi yaitu kebutuhan untuk diterima, ternyata dia tuh merasa senang kalau temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, makanya orang tua jadi perhatian sama dia. Kemudian kalau kebutuhan yang sedang ia berusaha penuhi adalah penguasaan, ternyata dia melakukan sesuatu mengganggu tadi itu karena dengan begitu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Kemudian kalau kebutuhan kebebasan yang sedang ia berusaha penuhi, alasan dia melakukannya itu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya karena tidak pernah ganti menu. Karena yang dibawain itu aja, makanya dia mintanya teman-temannya yang lain. Kemudian kebutuhan yang barangkali ia sedang berusaha penuhi, yakni kesenangan, dia melakukan itu ya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi kita berusaha menggali kebutuhan dasar apa yang sedang anak itu penuhi melalui perilakunya. Jadi tidak langsung dihukum, tidak langsung dimarahi, tapi juga ditanyakan alasannya. Nah, nanti caranya yang lebih positif kalau sesuai dengan disiplin positif ada praktik segitiga restitusi. Tapi di sini ada 5 posisi kontrol guru dalam segitiga restitusi. Yakni guru bisa menjadi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita ketahui ciri-cirinya dan barangkali bisa kita refleksikan selama ini yang kita lakukan kalau ada anak yang melanggar atau berbuat ulah gitu, kita berada di posisi kontrol mana sih? Nah, yang pertama, seorang guru bisa menjadi penghukum. Ini kalau misalkan menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya kamu kalau melanggar. Kemudian kamu selalu aja salah. Kemudian bisa juga selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Nah, kata-kata yang lainnya yang cenderung memaksa atau juga
menekan, memberi tekanan kepada anak, bisa jadi kita sedang berada pada posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia memaksakan kehendaknya, hilang keselanjutannya. Kemudian guru juga bisa berada di posisi pembuat rasa bersalah. Nah, kalau di posisi ini guru biasanya bersikap lebih tenang, tapi kata-katanya itu nyelkit gitu barangkali ya. Jadi menyudutkan. Nah, jadi kayak contohnya, ibu kecewa sekali dengan kamu dengan melakukan kayak gitu tuh. Nah, kemudian berapa kali sih bapak harus katakan kalau itu tuh nggak boleh. Nah, kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu kayak gini. Nah, kata-kata yang memposisikan anak ini semakin merasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Nah, inilah yang dikatakan guru sedang berada pada posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Kalau anak berada di posisi ini, dia akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga. Murid bisa mengatakan dirinya bahwa ia telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian, mohon maaf, ini kayaknya kelewat sebentar. Selanjutnya, guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini memang sudah menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi mereka memposisikan menjadi teman bagi murid. Seperti contoh kalimat yang diutarakan, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian ayo kamu tidak ingat bantuan bapak kemarin, kamu nggak ingat selama ini udah bapak bantu. Kemudian ya udah kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi cenderung melunak begitu, posisinya sejajar dengan siswa. Hal ini tidak sepenuhnya salah, tapi ada sisi negatifnya, bahwa jika suatu saat guru itu tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Nah, kemudian murid akan merasa kecewa dan tidak lagi mau berusaha. Nah, yang selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah ditetapkan di awal. Jadi posisinya sudah sama-sama tahu. Kemudian juga cenderung mengatakan tinggal peraturannya apa, konsekuensinya apa. Jadi lebih ke mengingatkan pelanggaran yang ia lakukan. Jadi bukan hukum juga, tapi cenderung ke pemantau. Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, idealnya posisi guru ini berada di posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru-guru dalam posisi manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya, kalau kamu mau memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi bukan hanya sebagai pemantau, tapi juga meningkat lagi untuk mengingatkan anak ini, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apakah kamu mau melanggar perbuatan, melanggar seperti ini terus menerus, ataukah kamu mau melakukan sesuatu yang lebih baik? Kalau iya, dengan cara apa? Jadi guru sebagai memancing pemikiran atas siswa terhadap perilakunya yang ia rasa keliru atau melanggar. Nah, dengan begini guru ini tidak akan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat lagi. Nah, sebelum menerapkan praktik segitiga restitusi ini, kita mestinya sudah membuat atau meyakini satu keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan dengan murid. Kalau peraturan bersifatnya kan
satu arah ya, dari si pembuat aturan kepada yang dikenai aturan. Nah, kalau yang keyakinan kelas ini melibatkan guru dan murid, sehingga murid ini timbul rasa tanggung jawab untuk senantiasa memegang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, cara menyusun, saya tampilkan dulu contohnya. Jadi keyakinan kelas ini tidak berupa peraturan-peraturan, tapi disarikan dari peraturan-peraturan. Nah, contoh di sini keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, pokoknya di keyakinan kelas 1 kurang lebih karena anak kelas 1 ya, barangkali memang perlu merasa senang, kemudian melakukan tugas, kemudian perlu saling menghargai. Ini juga keyakinan kelas 5. Nah, yang mungkin bisa kita adopsi di sini keyakinan kelas 7. Jadi nilai kebajikan universal ini berupa ini guys, seperti karakter yang ingin kita tuju, yang selalu kita hayati, yang selalu kita pegang. Contohnya, nilai kebajikannya adalah hormat. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian keyakinan kelas yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian keyakinan kelas yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, cara membuatnya, menyusunnya ini bisa menggunakan tabel T dan tabel Y. Mungkin ini tidak terlihat jelas dari belakang ya, tapi bisa kita jabarkan begitu. Kalau hormat itu perilaku apa yang menampakkan siswa itu menunjukkan rasa hormat. Jadi ini tampak seperti, kalau hormat itu tampak seperti datang tepat waktu dan tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kemudian tampak hormat ini juga akan tampak seperti senantiasa menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti acuh kepada teman dan guru. Kemudian contoh di bekerja. Keyakinan kelas bekerja ini akan tampak seperti pada perilaku tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian pada rasa diterima dan dimiliki akan tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita. Nah, jadi kita bisa mendiskusikan ini bersama murid-murid. Kita ajak murid-murid untuk berpikir akan perilakunya yang diharapkan dia itu tidak melakukan sesuatu pada tabel-tabel yang tidak tampak seperti. Tapi harapannya kan senantiasa melakukan perilaku-perilaku pada tabel tampak seperti. Atau bisa juga tabel Y. Jadi perilaku yang kita harapkan itu akan terlihat seperti apa, terdengar seperti apa, dan berperilaku seperti apa. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang menjadi wali kelas bisa menjadi inspirasi diterapkan di kelasnya untuk membuat suatu keyakinan kelas yang benar-benar dihayati anak-anak dalam setiap aktivitasnya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cenderungnya kalau orang melakukan salah itu kan terlempar dari kelompok ya. Dia berarti orang yang sedang melakukan kesalahan berbeda dengan teman-temannya yang taat, yang patuh gitu. Nah, praktik segitiga restitusi ini membantu siswa yang sedang melakukan kesalahan tadi itu untuk bisa kembali ke kelompoknya, untuk bisa lebih tertib dan berperilaku sesuai keyakinan kelas, seperti itu. Restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahap restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk penjabarannya, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan dalam praktik segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi yang namanya anak melakukan kesalahan itu saya yakin sebetulnya dia tahu dia itu salah gitu ya. Dia melakukan pelanggaran, barangkali seperti itu. Dia sedang berada di posisi identitas gagalnya. Wah yai aku ngelanggar gitu. Wah yai ini gak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal tadi untuk tidak berlarut-larut dalam identitas gagalnya, nah kita perlu kembalikan ke identitas positifnya. Jadi
menstabilkan identitas ini berusaha untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah ini tetap menjadi positif terhadap dirinya. Tadi ya, anak yang melanggar peraturan itu barangkali memang sedang membutuhkan perhatian, sedang memenuhi kebutuhannya yang terkadang bertemu dengan kegagalan. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi ada benturan hingga terjadi pelanggaran itu. Kemudian kalau kita semakin mengkritik dia, semakin memojokkan dia, semakin menyudutkan dia, maka dia tetap berada di posisi gagalnya. Padahal kan kita pengen anak ini supaya sadar akan perilakunya, sadar untuk memperbaiki diri ke depan. Nah, makanya kita mengajak siswa ini reflektif, berkaca pada dirinya. Kita harus meyakinkan si anak dengan bisa alternatif kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu gak apa-apa, atau mungkin juga gak ada kok manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan itu, kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian juga atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tetap kita rangkul begitu, karena kita tidak ingin anak ini salah tapi yang dipersalahkan terus gitu loh. Tapi kita mau membantu dia menyadari perbuatannya dan mau memperbaiki ke depan. Nah, sesudah kita menstabilkan identitas, kita juga perlu memvalidasi tindakan yang salah. Ini bukan untuk membenarkan hal yang salah yang sudah ia lakukan, tapi untuk membantu anak mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya karena melakukan kesalahan itu. Tadi kan sudah dipaparkan bahwa setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kalau kita tidak memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita tidak bisa menemukan cara efektif. Makanya kita perlu mengetahui kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha ia penuhi. Kita bisa mengatakan seperti ini. Kamu sebetulnya bisa melakukan hal lebih buruk, tapi kamu nggak melakukan itu kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian atau bisa juga apa yang penting bagimu. Kemudian bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi coba tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian bisa juga mengatakan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau bisa juga, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi ada tindakan empati kita kepada siswa. Kita percaya siswa ini tidak melulu melakukan kesalahan, tapi kita percaya dia juga bisa melakukan suatu perubahan. Nah, masuk ke tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi anak diajak untuk melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, kebanyakan anak-anak pasti menjawab ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana menjadi orang yang seperti itu. Nah, guru dapat membantu dengan bertanya, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, apakah tindakan kamu ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah kita? Nah, keyakinan kelas atau sekolah kita apa yang kamu langgar? Jadi lagi-lagi praktik segitiga restitusi ini tidak untuk kita menghukum anak, tapi justru membantu anak untuk kembali pada kelompoknya. Jadi tidak melulu berada di posisi yang salah. Nah, supaya lebih memahami, di sini saya bacakan contoh studi kasus yang sudah kami diskusikan di sesi kelompok sebelumnya. Jadi waktu itu CGB diminta untuk menganalisis 4 kasus. Kita diminta untuk mencari posisi kontrol apa guru yang saat itu, kemudian nilai kebajikan apa yang sedang dituju, kemudian bagaimana seharusnya guru itu bersikap. Nah, ini ada contoh yang benar begitu supaya lebih paham. Di sini Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Nah, tiba-tiba mereka terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan
mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai kancingnya terlepas. Nah, kebetulan pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah, mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Mempertahankan diri itu juga penting. Tapi Bu Suti meminta Dino memikirkan cara yang lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem kan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Ini ilustrasi yang mungkin familiar di kalangan anak putra, begitu ya, lagi olahraga, lagi bercanda, tiba-tiba berkelahi. Nah, ditampilkan di sini Bu Suti sudah melakukan praktik segitiga restitusi. Kalau masih ingat tadi, kira-kira posisi kontrol apa yang dimiliki oleh Ibu Suti saat menghadapi Dino dan Anto, Bapak Ibu? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau atau manajer? Yang manajer. Apa indikatornya? Nah, indikatornya bahwa Ibu Suti sebagai manajer ini mencari tahu akar permasalahan sehingga terjadi pertengkaran. Jadi tidak langsung menuduh, menyalahkan atau semakin membuat ribut gitu ya, tapi mencari tahu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas dalam rangka validasi dan menstabilkan identitas. Tadi mungkin saya tambahkan yang validasi itu di kalimat ini, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah, walaupun Dino ini salah, tapi kan karena kita empati, kita berusaha memahami apa yang Dino rasakan, kita bisa lontarkan pernyataan, kayaknya kamu emang lagi marah banget ya. Kemudian tapi kayaknya ada cara yang lebih baik supaya hal ini itu tidak terjadi. Nah, itu masuk ke tadi ya, pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian juga masuk ke tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas dengan cara bertanya, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan? Kemudian juga mengajak Dino berpikir untuk menganalisis kebutuhannya. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengganti kancing yang rusak? Kemudian juga memberikan alternatif solusi, maukah kamu menjahitnya? Kemudian juga memberikan bantuan sesuai tugas dan tanggung jawab, yakni meminta Dino belajar menjahit dengan guru tata busana Pak Irfan. Jadi ini mungkin peraturan itu memang bisa tetap kita laksanakan, tetap kita adakan begitu untuk sebagai rambu-rambu anak dalam berperilaku. Tapi kita coba bisa terapkan praktik segitiga restitusi ini, kita tambahkan dalam penanganan siswa yang manakala mungkin melanggar peraturan atau tidak sesuai keyakinan kelas, sehingga siswa ini bisa berpikir dan memperbaiki diri sehingga di kemudian hari dia tidak
melakukan pelanggaran atau kesalahan lagi. Nah, syukur-syukur juga siswa ini muncul motivasi internal di dalam dirinya untuk senantiasa mentaati keyakinan atau peraturan kelas yang sudah dibuat. Nah, sudah berada di ujung presentasi saya. Ini saya bagikan quotes motivasi barangkali ya dari Bu Kepala Sekolah saat saya Lokakarya 1. Ini yang menyampaikan ini namanya Bu Vanda, kalau tidak salah guru SD. Nah, SD-nya saya lupa pokoknya di Semarang. Beliau mengatakan telur yang terpecah dari dalam akan tumbuh dan berkembang memiliki kehidupan. Namun telur yang dipecahkan dari luar akan berakhir di penggorengan. Nah, ini kata-kata yang saya sekali dengar tapi sangat nancep gitu ya. Bisa kita maknai bahwa perubahan, pertumbuhan itu ya dari diri kita sendiri. Jadi ibaratkan telur kalau kita tunggu mangsanya menetas itu kan akan jadi ayam, muncul kehidupan. Tapi kalau telurnya dipecah dari luar ya dia hanya akan berada di penggorengan. Jadi dia tidak bisa tumbuh dan berkembang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa memberi manfaat. Nanti saya share materinya di grup tim Gayeng. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rizkaulia dari kelas 11B. Saya merasa sangat senang sekali, terkesan, apalagi mengikut bersama-sama dengan teman-teman menyusun keyakinan kelas, karena itu membuat kita terlibat, tidak terkekang juga terhadap peraturan yang dibuat dari sekolah, dan itu sudah disetujui secara bersama dan secara mufakat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aisyah Ramadhani dari kelas 11B. Perasaan saya ketika pertama kali membuat keyakinan kelas ini, saya sangat senang karena saya beserta teman-teman juga merasa terlibat dalam pembuatan peraturan kelas ini. Tidak hanya guru maupun peraturan kelas yang selama ini kami rasa terlalu mengekang kami. Dari adanya keyakinan kelas ini, kita bisa menukarkan pendapat kita bisa saling bermusyawarah dan menemukan mufakat gimana enaknya membuat peraturan di kelas. Selain itu, dari keyakinan kelas ini, kita merasa lebih bertanggung jawab lagi, karena apa yang telah kita buat, masa iya kita sendiri yang langgar kan? Nggak mungkin.